Perkenalkan, nama saya Surari Simanjuntak dan di sini saya akan membahas tentang atau memperkenalkan tentang seorang sejarawan juga yang bernama Auguste Comte. Bapak Auguste Comte adalah seorang filsuf Prancis atau sebagai tokoh yang paling terkenal yang dijuluki sebagai founding fathersnya sosiologi. Auguste Comte lahir pada 19 Januari 1928 di Montpellier, Prancis dan meninggal pada 5 September 1557. Auguste Comte disebut sebagai orang pertama yang menggunakan metode ilmiah pada ilmu sosial. Tidak hanya dikenal sebagai bapak sosiologi, Auguste Comte juga dikenal sebagai tokoh aliran positivisme. Melalui prinsip positivisme membangun dasar yang digunakan oleh akademisi saat ini, yaitu pengaplikasian metode ilmiah dalam ilmu sosial sebagai sarana dalam memperoleh kebenaran. Auguste Comte dijuluki sebagai bapak sosiologi karena Comte adalah tokoh yang paling berusaha untuk membuat sosiologi menjadi design of social fenomena. Comte merasa bahwa fenomena sosial itu enggak hanya mempelajari alam, melainkan juga dunia sosial. Ia berpikir bahwa analisis ilmiah juga bisa menemukan hukum yang mengatur kehidupan sosial kita. Dari sinilah muncul mengenai fisika sosial atau sosial yang berisi hukum atau rumus sosial. Kemudian dari fisika sosial muncul yang namanya the law of three stages. Menurut Comte, masyarakat itu melalui tahap-tahap perubahan yang berbeda-beda, dan masing-masing tahapan itu akan menjelaskan fenomena masyarakat di sekitarnya. Bagi Comte, mengembangkan pengembangan pengetahuan manusia baik perseorangan maupun secara keseluruhan melalui 3 zaman, yaitu zaman pertama ialah zaman teologis, dan zaman teologis ini manusia mempercayai bahwa belakang gejala-gejala alam terdapat kuasa. Adik-adik kodrati itu mengatur fungsi dan gejala yang gejalanya tersebut. Di sini orang-orang yang mempercayai bahwa mereka berada pada tingkat yang lebih tinggi daripada makhluk insan yang biasa. Pada zaman teologis ini dibagikan menjadi 3, yaitu animisme, politivisme, dan monoteisme. Kedua zaman metafisis. Pada zaman ini manusia hanya sebagai tujuan pergeseran dari tahap teologis. Sifat khas yang adalah kekuatan tadinya bersifat ade kodrati diganti dengan kekuasaan yang memiliki pengertian abstrak yang diintegrasikan dengan alam. Zaman ketiga, zaman positivisme. Zaman ini dianggap Comte sebagai zaman tertinggi dari kehidupan manusia. Pada zaman ini manusia membatasi diri dalam menyelidiki fakta-fakta atas dasar observasi dan menggunakan rasionya. Manusia berusaha menetapkan relasi atau hubungan persamaan sesuai urutan yang terdapat antar fakta. Adapun ketiga tahap tersebut yaitu teologis, metafisis, dan positivisme. Dari sinilah Comte memperkenalkan konsep positivisme kepada sosiologi yang yaitu cara yang digunakan dalam memahami dunia sosial berdasarkan fakta ilmiah. Dengan begitu Comte berharap masa depan bisa dibangun menjadi lebih baik. Sekian hasil penjelasan saya tentang biografi Auguste Comte. Terima kasih.